selamat siang semuanya, kembali lagi di acara Lembana Talk. Nah, kali ini saya Fitri dan Tiara akan menemani teman-teman kalian selama 1 jam ke depan di setiap hari Selasa dan Rabu untuk menemani teman-teman yang benar-benar kepo mengenai Puri Lembana Bandung. Nah, gimana lagi Mbak Fitri? Nah, untuk sekarang kita mau sedikit kasih news dulu, kabar kondisi terkini tentang PSBB. Betul, PSBB. Kita dapat info dari Detik News ya. Betul, Boleh Mbak Fitri. dibacain Mbak Tiara? Nah, jadi untuk PSBB sendiri nih sekarang tuh lagi diperpanjang lagi nih Kak Fitri gitu. Yang kemarin sampai 14 Juni, sekarang diperpanjang lagi sampai 28 Juni Betul, Kak betul. Fitri. Nah, untuk pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang tadi diperpanjang, skalanya itu diturunkan dari betul. skala maksimal menjadi proporsional. Betul Mbak Fitri. Jadi keputusannya adalah pertama Kota Bandung melaksanakan PSBB proporsional. Nah, jadi kata Wali Kota Bandung, Oded M. Daniel, usai pemimpin rapat terbatas bersama tim gugus depan COVID-19, Kota Bandung nih, makanya sekarang tuh PSBB diperpanjang selama 2 minggu lagi ke depan gitu, karena memang melihat ke belakang, ternyata setelah dilonggarkannya PSBB, meningkatnya tuh ini Kak Fitri, yang positif bahkan dalam 1 hari itu sampai 1.000 nih Ya Kak ampun, Fitri. banyak Makanya juga ya. iya, makanya untuk sekarang PSBB diperpanjang kembali nih. Oke, ini Oded juga, Bapak Oded ya, menerangkan dalam hal ini proporsional berarti ada kelonggaran tapi kan ya. Betul. Kelonggaran ini dan dilakukan secara bertahap. Nah, jadi kita akan kata Kang Oded Kang Oded tersendiri. ya. Kang Oded ya, Kang Bapak Oded ya, Oded, boleh ya. Kang Oded ya. Kita akan bertahap dalam arti kata dari mulai komunitas dampak virusnya lebih rendah nih. Jadi memang dengan diturunkannya skema yang tadi proporsional membuat jadi supaya penyebarannya itu menurun Kak Fitri gitu. Jadi lebih rendah lagi. Nah, gitu. Meski ada kelonggaran, Oded menyebut juga pihaknya akan terus melakukan evaluasi yang dilakukan setiap harinya oleh tim gugus tugas COVID-19 di Kota Bandung pastinya. Betulnya, dalam rapat kita juga disimpulkan bahwa tahap itu kita cari yang potensi kerumunannya lebih rendah. Iya, betul, nih Kak betul, Fitri. betul, betul. Jadi memang di antara kantor-kantor yang Kayak sektornya kita sekarang kan iya, ya, betul. juga, jadi tidak terlalu ramai gitu kan. Betul. Jadi dikurangin. kemarin seperti yang pernah kita bahas dulu gitu ya untuk live kemarin, banyaknya social distancing meskipun di dalam kantor ya Kak betul, Fitri. betul, Ya, betul. gitu. Nah, untuk selanjutnya itu sekilas sedikit info lah ya. iya. Sekilas info kita ambil dari Detik News, berita terkini tentang Kota Bandung. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas apa nih Kak Tiara? Nah, untuk minggu sekarang tuh agak berbeda nih Kak Fitri, yang Apa biasanya nih? kita kasih PK Puri Lembana. Nah, sekarang itu temanya itu kamus properti. Wow, kamus properti ini adalah sharing ilmu ya buat Betul, Kak Fitri. buat teman-teman, buat penonton sekalian, buat bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, om semuanya yang pengen tahu bahasa-bahasa properti. Iya, Boleh istilah. banget ini tontonin video kita aja. Kita kasih tahu nih beberapa arti atau kamus-kamus tentang properti. Betul. Boleh. Nih, yang pertama itu ada kata early bird Kak Fitri. Wah, early bird. Apa ya, nih? Jadi untuk early bird sendiri, nah ini tuh masa awal peluncuran perdana Kak Fitri, sebuah proyek properti baru seperti di PT PP Properti ini. Puri Lembana pastinya. Puri Lembana Bandung. Puri Lembana ini Betul. statusnya kita sebut masih early bird ya. Betul sekali. Masih penawaran perdana dan harga perdana. Nah, gitu. jadi untuk investor juga itu banyaknya ngambil di waktu ini ya, early bird. early Jadi bird. para investor itu benar-benar mengincarnya tuh momen-momen seperti ini Kak Fitri. Karena memang kita juga ngasih harga perdana tuh, harga yang menggiurkan 800 juta gitu. Jadi banyak banget tuh investor yang benar-benar tertarik sehingga dia investasi pada masa early bird kayak gini. Karena keuntungannya juga bisa berkali-kali lipat kan. Betul sekali gitu. Nah, untuk kedua ini ada proses lagi setelah early bird ini untuk properti kita ada proses namanya cut and fill.
Nah, cut and fill ini adalah tahap pengolahan lahan sebelum dimulainya pembangunan atau groundbreaking. Lahan itu diolah agar kontur tanahnya rata, maaf ya, rata dan tidak berbukit-bukit. Cut, kita pemotongan, dan fill. Gitu. Karena kan memang untuk Puri Lembana sendiri masih itu ya, karena pertama early bird. Karena kita masih early bird banget, makanya ini adalah momen, momen-momennya yang pas banget buat investor, ataupun orang yang mau menghuni untuk dapat penawaran harga perdana. Pasti untung dong Kak Tiara. Iya, betul sekali Mbak Fitri. Kita hari ini misalnya mengambil investasi di harga 800 juta, 1 tahun kemudian udah beda lagi gitu ya. Makanya masa-masa early bird ini benar-benar dimanfaatin buat investor-investor. Betul. Dan biasanya kalau untuk early bird juga itu nggak semuanya unit di open, ya kan? Karena ini hanya penawaran harga perdana, hanya beberapa unit saja yang bisa dapetin harga early bird. Kita contohnya Puri Lembana hanya berapa blok, Mbak Tiara? Hanya 37 blok untuk pemasaran 37 pertama, unit, gitu. 3 blok. Ya. Ya 3 blok 37 unit. Jadi nggak semuanya, nggak sembarangan ya, semuanya bisa dapat gitu. Harga perdana ya. Betul sekali Mbak Jadi Fitri. untuk pasti beruntung orang yang bisa dapat untuk penawaran harga perdana dan 37 unit itu. Betul gitu, makanya benar-benar buat investor yang benar-benar nyari mau invest kemana, ayo investasikan di properti. Puri Lembana, di properti. Yeah. Dan pastinya di mana tuh? Di Puri Lembana aja. Ya, nextnya Kak Tiara. Nih yang selanjutnya ada groundbreaking groundbreaking ya. Ya, tahap pekerjaan bangunan di awal konstruksi, yaitu penancakan tiang pancang untuk struktur bangunan nih. Karena kan memang dari awal juga tadi udah dikasih tahu ya Mbak Piti, kalau misalnya Puri Lembana itu baru early bird, makanya kita juga masih belum ke tahap groundbreaking. Kita masih belum groundbreaking nih, makanya cepet-cepet ayo buruan buat investor ataupun yang mau cepet deh beli sekarang, karena ya itu diulang lagi karena kita masih penawaran harga perdana dan kita statusnya masih early bird. Nah, nextnya ini kita ada nanti topping off. Nah, ini buat yang lain yang informasi nih. Untuk topping off adalah tahap pemasangan atap bangunan sebagai tanda berakhirnya masa konstruksi bangunan, sehingga tinggal melanjutkan ke pekerjaan finishing. Nah, seperti dicat, di interior, dan lainnya. Momen ini juga biasanya dirayakan oleh developer untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Biasanya juga konsumen-konsumen diundang di topping off ini. Ya, jadi memang untuk topping off sendiri gitu, konstruksinya tuh udah ada Mbak Fitri. Betul, udah beres ya. Jadi kita cuman finishing aja. Betul. Kayak misalnya cat interiornya di dalam rumah, penataan furniture gitu, kayak gitu-gitu. Jadi untuk bangunnya sendiri udah berdiri ya. Betul. Nah, ini kita ke jual rumah nih, bahasa properti untuk yang kayak jual rumah. Ini ada primary market. Primary market gimana? Kalau untuk primary market itu pasar produk properti yang dibeli langsung dari developer atau pengembang properti. Nah, kayak sekarang itu kita nih primary market. Jadi ketika konsumen mau ambil unit, dia langsung ke developer. Betul. Gitu. Dan primary market ini disebutnya juga apa jadi? Kok saya jadi blank ya? Primary market juga ini project pertama disebutnya. Jadi yang baru, ya kan? Perumahan baru lah disebutnya gitu disebutnya primary market. Beda dengan yang kedua itu secondary market. Betul, ada secondary market. Ya, yang pertama primary, yang kedua secondary. Nah, kalau secondary market itu pasar produk properti yang dibeli dari pemilik sebelumnya, bisa disebut second. Jadi kalau misalnya gini nih Kak Fitri, kayak saya beli rumah di Puri Lembana, ternyata memang saya pengen pindah rumah gitu misalnya kan, keluar kota. Yeah. Nah, saya cari buyer nih. Nah, misalnya Kak Fitri nih yang jadi buyernya, itu jadi second ke jadi Kak itu Fitrinya, disebutnya gitu. secondary ya, secondary market. gitu. Itu bahasa di properti ya. Tadi ada primary market, jadi biasanya perumahan pertama yang kita pegang, kita beli, itu kita sebutnya primary. Dan kalau misalnya kita beli juga, tapi orang udah pernah tinggalin di situ, berarti kita disebutnya secondary market ya. Nextnya ini ada apa nih? Inden. Yang belum tahu nih, inden ini adalah sistem pembelian properti pada saat rumah yang dibeli masih belum dibangun, sehingga pembelian perlu menunggu terlebih dahulu. Hal ini biasa juga disebut dengan rumah inden. Nah, untuk Puri Lembana sendiri kita inden ya. Iya, betul. Tapi untuk inden ini sendiri
banyak keuntungannya Mbak Betul. Tiara. Seperti tadi early bird itu kita dapat di harga perdana. Sedangkan biasanya kalau misalnya udah rumah jadi itu nggak akan mungkin dong. Harganya udah beda lagi Iya. dong. Makanya inden juga ini banyak. Cuman untuk yang inden ini harus berhati-hati. Kenapa? Yang pasti yang pertama itu harus developernya yang terpercaya. Iya, jadi lihat developernya dari mana, apalagi kita dari PP Property Betul. ya Kak Fitri, BUMN punya, makanya no kaleng-kaleng ya Nah, Kak Fitri betul. ya. Jadi ya lihat dulu Developernya. developernya dari mana, harus terpercaya dulu. Betul. Proyek sebelumnya seperti apa gitu. Makanya dilihat itunya. Kemudian indennya itu kira-kira berapa tahun Kak Fitri kalau di kita? Untuk di kita sih indennya di 2 tahun ya, rencananya di 2022. Nah untuk PP Property sendiri nih tadi Fitri balik lagi, kenapa harus pilih developer yang pasti gitu untuk project inden? PP Property sendiri adalah satu-satunya BUMN properti yang sudah TBK nih. Betul. Satu-satunya Satu-satunya. BUMN PP Property itu ada yang sudah TBK. Makanya ya udah pasti dipercaya juga kan. Dan betul tadi kata Kak Tiara, harus lihat proyek-proyek yang sebelumnya dan kita Iya, semuanya nggak pernah ada mangkrak. Kita Iya, no mangkrak ya. Dan ini nih satu info yang paling penting nih Kak Fitri. Karena kan yang biasanya PT PP Property itu ngasihnya komersil, Hotel Indonesia, gedung-gedung Oh MPR. iya, betul. Nah, kita pertama banget nih kita bikin project perumahan. pilot projectnya Pilot PP projectnya Property PP gitu, ini makanya- Puri Lembana Iya, nih. makanya kebayang dong yang biasanya PP Property ngasih Hotel Indonesia dengan fasilitas yang benar-benar Betul. internasional, apalagi cuman rumah 2 lantai Kak Fitri. Betul, yang biasanya kita bangun apartemen yang tinggi-tinggi, Tinggi-tinggi, sekarang cuma betul. 2 lantai nggak Iya. mungkin dong asal-asalan, apalagi buat pilot projectnya ya kan Kak Tiara. Betul sekali. Jadi kita bakalan ngasih high quality buat Betul. perumahan yang sekarang ini. Grade gitu. A ya pastinya. Betul, grade A. Nextnya kita ada apa lagi tadi? Ada Inden ready dan stock. ready stock nih. Nah, jadi untuk ready stock itu sendiri sistem pembelian properti pada saat rumah yang dibeli sudah siap huni nih. Nah, tapi memang untuk di Puri Lembana sendiri kita belum ready stock ya Kak Fitri, karena memang lihat ke belakang juga tadi masih early bird, Betul. masih belum ada pembangunan gitu. Jadi memang belum ada ready stock sendiri dari Puri Lembana gitu. Betul. Nextnya ini untuk cara bayar nih. Cara bayar di kita itu ada beberapa juga. Yang pertama ini ada cash keras. Nah ini cash keras itu adalah salah satu cara bayar Puri Lembana juga. Betul. Yang biasanya kalau di tempat lain itu, jadi cara bayar cash keras itu hanya sekali bayar. Betul. Tapi kalau di Puri Lembana ini kita ada promo. Betul. Jadi kita nggak langsung sekali, boleh dicicil kok sampai Betul. 3 bulan untuk cash kerasnya. Ya, jadi memang untuk pembayaran hard cash sendiri kan kebetulan kita dengan developer ya, ke Betul, developer. betul, Jadi kita betul. memberikan pembayaran yang benar-benar fleksibel Betul. sendiri gitu. Jadi tidak memberatkan konsumen Betul, dalam tanpa pembayaran. bunga ya. Betul. Cash ya. Ya, betul. Ini Nextnya, biasanya ada cara biasanya bayar untuk apa lagi? investor nih Oh yang iya itu, betul. hard Investor cash biasanya pembayarannya. banyak banget kan yang ambil cash keras. Nah, itu. Jadi untuk yang selanjutnya itu KPR nih. Ini apa? Oh iya boleh itu dulu. Jadi untuk KPR-nya itu kredit kepemilikan rumah, yaitu kredit yang digunakan untuk membeli rumah dengan jaminan rumah tersebut, Kak Fitri. Gitu. Iya. Untuk pembelian apartemen biasanya disebut KPA gitu. Untuk KPR sendiri ini yang tadi buat kalangan-kalangan muda nih Kak Iya, Tiara betul. kan. Yang tadi kan yang belum punya uang besar, uang banyak itu bisa kita punya juga ya. Betul. Sistem pembayaran dengan cara KPR KPR gitu. Dan itu juga kita punya nanti nextnya ada pembahasan lain juga untuk DP-nya. Betul, DP-nya harus berapa, Berapa? cicilan per bulannya berapa, kita bakal jelasin nanti. Dan DP-nya juga apa arti DP juga nanti kita akan jelasin. Nah sebelum ke situ kita juga ada cara pembayaran installment itu yang dicicil developer. Betul. Nah untuk installment ini artinya dulu deh adalah salah satu cara bayar dengan skema cicilan langsung kepada developer sehingga tidak menggunakan bank untuk melakukan kredit. Nah biasanya itu untuk orang yang tidak mau Yang tidak berhak gitu ya. atau nggak mau ke KPR Ambil nih, KPR nggak mau gitu. ada ke bank gitu, kita sediain, namanya kita installment, itu bisa dicicil juga ya. Di kita Betul. sistemnya sistem installmentnya berapa lama Kak Tiara? Ada yang 12, ada yang 24 nih Kak Fitri. Betul. Gitu. Jadi ada 12 itu 12 bulan dan Betul. 24 bulan Betul. berarti mungkin sekitar 1 Setahun tahun sampai dan 2 2 tahunan ya.
Dan itu benar-benar cicilnya ke kita tanpa bunga ya Kak Tiara. Ya tadi untuk menghindari KPR sendiri ya Kak Fitri. Kalau misalnya benar-benar nggak mau ada bunga, nggak mau gede-gede nih bunganya, ya udah kita kasih pembayaran installmentnya tadi dan hard cash. Boleh. Gitu. Nah, nextnya ada apa Kak Tiara? Nih yang DP, selanjutnya down payment. ada down payment nih. Dari down paymentnya itu DP juga yang Ya, tadi kita bahas disingkat ya. DP ya. Ya, jadi uang muka yang dibayarkan setelah pembayaran booking fee nih. Down payment biasanya disicil kepada developer 1 bulan setelah pembayaran booking fee. Nah, kebetulan di Puri Lembana sendiri kita DP-nya cuma 10% nih. Ada Kak Fitri. promo ya, Ada cuman promo, 10%. 10% doang. Dan satu lagi nih info yang paling penting. Apa nih? DP-nya itu bisa dicicil 15 Wow, jadi kali. 10% itu bisa dicicil. Betul gitu. Jadi memang karena kita ngasih promo nih buat konsumen atau teman-teman Lembana yang misalnya berat dalam DP nih Kak Fitri gitu. Kalau misalnya aduh keberatan nih DP sekian puluh juta gitu. Nah, kita bisa dicicil karena memang melihat ke belakang kita induknya 2 tahun nih Kak Fitri. Betul. Jadi masih bisa dicicil gitu. Buat kalangan-kalangan muda juga ini cocok banget ya. Betul. Gimana lagi yang DP bisa dicicil, di Puri Lembana bisa. Betul Cuman sekali. 10% dan bisa dicicil, mudah banget kan. Kita ngasih penawaran yang sangat mudah banget deh. Kita mengerti banget buat teman-teman sekalian buat ambil perumahan di sini. Betul. Nah, Nah, yang selain selanjutnya DP ini kita punya tenor. Artinya tenor adalah sebutan untuk masa cicilan atau lamanya waktu menyicil sebuah properti ketika akan mengambil kredit ke bank. Biasanya itu bank menawarkan fasilitas tenor ada beberapa ya. Ada yang 5 tahun, Ada yang 10 10 tahun, 15. Bahkan kalau mungkin masih muda bisa sampai 20. Itu tergantung banknya sih Iya, sebenarnya. Jadi misalnya biasanya sistemnya kalau di kita sendiri ada tahapan dari booking fee. Nanti booking fee apa akan dijelaskan juga. Booking fee, setelah booking fee tadi ada DP, down payment, dicicil setelah DP. Nah ini Betul. untuk kita tuh mudah juga. Banyak yang takutnya gini, DP dicicil nih Mbak Tiara, Kak Tiara. Tapi apa namanya sekaligus sama pembayaran ke bank. Nah kalau kita enggak kan, Betul. jadi kita cicil dulu DP, udah DP beres, baru deh ke baru bank. ke bank gitu masuk cicilannya Betul, Mbak Fitri. betul. Makanya kan tadi saya jelasin 15 kali cicil itu untuk DP. Betul. Jadi kita ya udah dalam 15 bulan ke depan itu kita cicil DP-nya aja dulu Ya. gitu. Setelah Dan- DP beres baru masuk cicilan. Betul. gitu. Nah, masuk cicilannya ini terserah nih tenornya mau berapa lama, jangka waktunya mau berapa lama, apakah mau 5 tahun, 10 tahun, Betul. ataupun 15 tahun. Gitu. Nah, ini selanjutnya ada reserve nih. Apa tuh Jadi reserve? uang yang diberikan kepada developer namun tidak sebanyak booking fee gitu. Biasanya sekitar 50 sampai 70%. Nah, biasanya untuk booking untuk reserve sendiri kita biasanya kalau misalnya ada keluarga nih pengen banget punya rumah tapi dia masih harus konsultasi dengan keluarga lagi atau misalnya dengan istri, suami, tapi ngelihat unitnya terbatas nih Kak Fitri nih. Misalnya aduh unit terbatas Untuk tapi kunci unit ya. Betul, Keep betul. unitnya Kunci, ya. iya, jadi untuk kunci unit kita ada sistem reservasi. Reservasi. Ya, jadi dimana kalau misalnya suatu saat kita nggak cocok dengan lokasi ataupun apa, uang reserve itu bisa kembali 100%. Untuk Puri Lembana sendiri bisa kembali Bisa, ya. betul Kak Fitri. Jadi 100%. Misalnya Betul. ini kalau ada konsumen kita gitu datang ke lokasi tapi dia cuma sendiri. Betul. Misalnya suaminya aja. Tapi kan dia harus diskusi sama istrinya. Jadi dia bisa keep dulu unitnya dengan reservasi. Udah Betul. gitu biasanya yang belum diskusi ya, belum Betul. diskusi ataupun orang-orang yang biasanya kalau reserve itu yang orang luar kota, dia pengen keep unitnya tapi belum bisa lihat lokasi nih Kak Betul. Tiara. Jadi biasanya banyak orang yang keep unit dengan reservasi. Reservasi Dan biasanya dulu. kalau misalnya ternyata nih belum jodohnya gitu dengan Puri Lembana. Untuk Puri Lembana sendiri ini untuk reserve kita kasih 2 juta doang. 2 juta Kak Fitri. doang dan kalau misalnya cancel masih bisa kembali 100% masih bisa kembali 100%. refund ya. Untuk reservasi ya. Untuk reservasi. Untuk gitu. nextnya ini ada booking Booking fee. fee. Nah, booking fee ini adalah uang yang diberikan kepada developer sebagai tanda jadi. Nah, ini jadi kalau misalnya booking fee sendiri ini udah benar-benar ya konsumen semuanya udah emang Betul. betul mengambil perumahan kita dan sudah dianggap membeli perumahan kita. Ya. Jadi cuma 5 juta aja kalian udah bisa membeli Puri Lembana. Puri Lembana ya. Gitu. Ya jadi untuk booking fee sendiri benar-benar udah kalau misalnya udah yakin nih udah mau ngambil keep unitnya ya udah langsung booking tanpa reservasi. Betul, gitu. banyak juga ya. Ini kan Tiara baru closing juga, alhamdulillah. Banyak.
dia konsumen yang belum lihat lokasi juga nih kayak Betul, Tiara ya, gitu. Karena tapi udah percaya konsumen ngambil di kita karena PP-nya pasti sendiri. Betul. Satu PP-nya, yang kedua apa nih? unitnya terbatas, Betul. banyak yang mau ngambil. Emang Makanya iya sih, dia alhamdulillah kan konsumen aku juga ya, bener-bener sama juga, dia belum lihat lokasi juga, ngambil di Purimbana karena ya itu cepet-cepetan, ada unit Cepet-cepet yang kita dia dapat ya, siapa Kak cepat Fitri dia ya. dapat, kalau misalnya dia suka unitnya langsung aja dia booking gitu. Nextnya kita ada apa lagi nih Kak Tiara? LTV atau loan to value. Jadi ini sebuah kategori peminjam dengan status LTV 1, 2, 3. Nah, LTV ini untuk mengetahui sudah berapa banyak fasilitas kredit yang digunakan oleh peminjam. Nah, istilah dari LTV sendiri bisa disebut dengan FK, Kak Fitri. Ada Jadi, FK1, FK2, FK2. FK3 Nah, gitu. FK1 itu untuk konsumen yang dia belum pernah Mengambil properti. cicilan, nggak punya cicilan gitu. Nah, itu disebut dengan FK1. Begitupun FK2 dia ada cicilan nih, satu misalnya apartemen Ada apa atau gitu ya. perumahan sebelumnya gitu. Nah, itu masuknya FK2 FK2. atau bisa disebut LTV tadi gitu. Nah, untuk kita juga ini promo kasih share juga untuk promo yang 10% tadi itu DP 10% juga hanya untuk FK1 nih Kak Tiara. Betul. Jadi untuk teman-teman yang masih FK1 boleh, ayo cepet-cepet gitu ngambil ya. kita karena ini biasanya buat kalangan muda, milenial. Betul. DP 10% aja dan bisa dicicil sampai berapa kali Kak Tiara? 15 kali. Wow, kurang apa lagi kan? Ayo Iya. cepet buruan deh. Nextnya kita ada apa lagi nih? Ada collect. Nah, ini nih teman-teman yang mau ngambil KPR harus dipastikan nih. Collect ini adalah salah satu status lancar atau tidaknya catatan cicilan kredit kita. Nah, ini biasanya ada di database Bank Indonesia. Nah, status ini cukup penting untuk dijaga kelancarannya apabila kita ingin mengambil rumah secara kredit. Nah, rata-rata ini pengajuan kredit yang masih lebih mudah diperbaiki itu 1 atau sampai 3 koleknya itu status koleknya. Nah, tapi biasanya ini juga bisa ditentukan oleh pihak bank gitu. Betul, yang menentukan pihak bank karena kita juga sebenarnya BI checking ya. Kalau misalnya ini istilah lainnya BI checking. BI checking itu adalah pengecekan Ya, untuk si ini ya, berkas-berkas, statusnya juga ya, apakah jadi kan- dia collect atau enggak gitu. Ya, jadi emang kebanyakan ada nih beberapa mungkin yang mau invest tapi dia menyembunyikan hasil penghasilannya atau betul. gajinya. Nah, itu. Jadi untuk teman-teman Atau juga nanti cicilan. kalau misalnya ada pengecekan KPR dan lain-lain, tolong jujur aja ya. Betul, Nanti Kak kita Fitri. bisa bantu atau pihak bank bisa bantu. Jadi untuk kemungkinan di ACC atau tidaknya, Ya, jadi betul. sudah diinfokan terlebih dahulu gitu. Untuk nextnya kita ada apa nih, Kak Tiara? Yang selanjutnya ada site plan atau master plan nih Kak apaan Fitri. Jadi site plan ini rencana pengembangan secara keseluruhan dari sebuah proyek di suatu wilayah. Biasanya terdiri dari rencana perumahan, akses, fasos dan fasum. Kayak misalnya site plan dari Puri Lembana sendiri ya, gitu. Jadi proyeknya tuh lokasinya di mana, Betul. gitu. Ada apa aja, Iya, konsepnya fasilitas seperti apa apa aja, gitu, aksesnya kemana aja. Nah, gitu. Kebetulan di kita juga untuk lokasinya sendiri ada di Jalan Sapan, Gede Bage nih, Kak Di Gede Fitri. Bage ya, Iya. yang akan dijadikan Bandung Teknopolis. Teknopolis, gitu. Jadi Makanya untuk nilai investasinya keren banget ya. Iya, gitu. Kalau misalnya invest dari sekarang nih, itu kesempatan punya keuntungan capital gain-nya itu Berkali-kali lipat. Iya, berkali-kali lipat. Makanya benar-benar harus dari sekarang nih, karena kadang ada orang yang menunda-nunda ngambil perumahan karena misalnya kondisi pandemi lah atau gimana lah. Tapi justru ini Momennya itu timingnya. nggak Iya, keambil. betul, sayangnya itu timing nggak- yang tepatnya tuh betul, sekarang betul. gitu. Jadi kalau misalnya ditunda-tunda lagi, aduh kalian kelewatan momennya gitu. Jadi Betul. ayo buruan diulang lagi, cepat investasi ke kita aja nih di Purlembana ya. Real mana Bandung. Nextnya kita punya ada bahasa properti itu, kamus properti itu adalah denah unit atau bisa disebut juga blow up unit. Nah, ini adalah rencana pembangunan detail sebuah unit rumah, biasanya memberikan penjelasan tata letak interior serta spesifikasi dan ukuran bangunan. Nah, untuk Puri Lembana sendiri, untuk denah unitnya kita di tipe 45, 60, 45 ya. 60, 45. Nanti seperti itulah ada untuk denah-denah unitnya. Nah, Nextnya, selanjutnya ada master stock nih. Ya. Master stock ini data mengenai status stok
total unit rumah yang dijual, lengkap dengan data yang terjual, reserve dan lain-lain. Nah kebetulan memang untuk master stock Puri Lembana sendiri udah bener-bener sedikit lagi nih Kak Fitri. Betul. Karena terakhir aja udah sold 1 unit lagi, Betul, 1 betul, unit betul, nih kemarin betul, tuh. betul. Jadi master Ini hampir setiap hari kayaknya kita selalu closing ya. betul. Jadi Closing memang, every hours. jadi memang setiap harinya itu kita bakalan Every ada day, every penjualan gitu. Makanya untuk master stocknya semakin menipis. Makanya Betul. mending dari sekarang aja nih investasi Cepetan atau buruan, karena kan untuk unit-unit yang aduh ya ampun aku pengennya lokasinya misalnya deket taman atau misalnya dekat gerbang atau dekat fasilitas umum. Sosial, Buruan, iya. takutnya udah kambil orang. Iya, karena memang Iya. untuk awal-awal tuh kebanyakan orang ngambilnya unit dengan lokasi yang dekat dengan fasilitas sosial gitu. betul, Makanya betul. mending cepet-cepet deh biar Atau mungkin lokasinya karena enak. pengen arahnya ke sana ke sini ke utara ke selatan, selatan, gitu. kan itu setiap orang mungkin berbeda-beda ya Betul, keinginannya. Kak Fitri. Makanya ayo buruan dicek dulu deh di mana master stock kita yang masih ready ya. Ada Betul. beberapa keep unitnya dengan cara booking aja. Berapa? Cuma 5 juta aja. Nah, Murah gitu. banget kan? Murah banget deh. Nextnya ada maket. Nah, maket ini apa sih? Miniatur bentuk asli unit rumah dengan skala tertentu untuk mengetahui hasil jadi rumah ketika selesai dibangun. Kebetulan maket Nih. kita ada di belakang. Tadam! Ini Jadi nih maket ini kita adalah nih. maket ya disebutnya tadi. Apa miniatur bentuk asli. Ini skalanya kita di 1:20 gitu. Ya jadi untuk maket sendiri kalau misalnya ada teman-teman Lembana yang penasaran gimana sih isinya dari perumahannya sendiri atau gimana desain depannya seperti apa, nah bisa lihat maket Bisa di sini langsung nih. lihat aja, datang ke Gitu. sini lihat maket kita kayak gimana sih miniaturnya. Ya, atau misalnya kalau misalnya masih bener-bener penasaran lihat realnya bisa datang nih ke kantor kita di Jalan Soekarno-Hatta Betul. nomor 541 bersebelahan dengan Indomaret. Betul. Dan kalau misalnya ke sini boleh cari Kak Fitri dan Katiara. ditunggu ya. Nextnya kita ada apa Kak Tiara? Ada fasilitas sosial atau biasanya disebut fasos nih, yaitu fasilitas yang dibuat untuk warga di lingkungan klaster seperti tempat ibadah, taman bermain, sarana olahraga. Nah kebetulan memang di Puri Lembana Lembana sendiri banyak banget fasilitas sosial yang bakalan kita kasih. Apa aja nih? Nah salah satunya ada masjid, Masjid Al-Hamid, ada clubhouse. Betul. Dalam clubhouse-nya sendiri itu masih banyak fasilitasnya. Apa aja tuh? Nah ada fitness center, ada infinity swimming pool gitu, ada function hall. Bener-bener dalam satu tempat 2 tingkat itu bener-bener fasilitas olahraga itu udah banyak banget, udah komplit lengkap juga ya. gitu. Iya betul. Buat Kak kumpul Fitri. juga bisa ya. Tadi ada taman-taman juga. Taman-tamannya Betul. kita juga bertema gitu Betul. ya. Jadi lengkap sih, banyak banget sih fasosnya itu di Puri Betul. Lembana gitu. Nah, selain fasos ini ada bahasanya fasum. Fasum adalah akronim dari fasilitas umum. Nah, fasilitas umum itu adalah fasilitas yang dibuat untuk masyarakat umum, kepentingan umum seperti jalan, angkutan umum, saluran air, penerangan jalan, pembuatan sampah, dan lain sebagainya. Untuk lokasi kita sendiri, ya ampun, kita lokasinya Di jalan strategis selatan. banget, Iya, di pinggir betul. jalan juga ya. Jadi untuk Iya. kayak angkutan umum gampang banget kan. Iya, gitu. Apalagi lokasinya deket banget dengan stasiun kereta cepat nih Kak Betul, Fitri. tinggal nyebrang aja ya. 5 menit ke exit tol Gede Bage, Gede Bage. dan tol Buah Batu nih Betul. cuma 10 menit aja. Makanya Deket banget benar-benar deh. lokasinya strategis banget. Betul. gitu. Kereta cepat Bandung Jakarta. Jadi buat konsumen-konsumen orang Jakarta, ini boleh ambil di sini Jangan aja. Kenapa? Nanti kalau misalnya ke Jakarta cuma beberapa menit aja nyampe kok. Pakai kereta duduk, nggak usah bawa-bawa mobil ya kan? Betul. Kalau misalnya dari ini nih dari Jakarta pengen ke Bandung, Jakarta Bandung naik kereta cepat di stasiunnya aja dari stasiun ke rumah cuma 5 menit aja, Kak Fitri. Nggak Ya usah udah. jalan kaki juga udah Betul. bisa ya dari stasiun ke rumah jalan kaki udah nyampe 5 Mobil menit bisa doang. simpan di rumah aja. Terus Betul. kalau kerja misalnya di Jakarta juga gampang banget, nggak lama Betul. gitu. Karena kita itu deket kereta cepat Bandung Jakarta. Betul. Nextnya ada apa nih? Nih Kak ada Tiara? one gate system nih penerapan sistem klaster yang dibatasi keluar masuknya hanya sebatas satu akses jalan aja nih Kak Fitri. Jadi memang untuk one gate system sendiri cuman aksesnya satu doang nih. Misalnya gate-nya cuman satu dan orang yang keluar masuk itu bisa tahu nih kita Terkontrol siapa. ya. Betul gitu. Nah, untuk Puri Lembana sendiri kita juga memakai sistem one gate system gitu. Jadi
untuk dipastikan keamanannya itu terjamin gitu. Apalagi kita di Garmin itu harus pakai akses card. Betul. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk. Betul. Udah punya one gate system, udah gitu kita kalau misal masuk yang beli puri lembaran itu harus punya akses card gitu. Jadi nggak sembarangan. Betul. Jadi untuk privacy kita pasti terjaga juga. Jadi hanya penghuni aja nih yang punya akses card gitu. Makanya kalau misalnya ada saudara ataupun siapa yang masuk juga itu masih terkontrol ya Kak Iya, Fitri betul. Nah, selain itu kita punya bahasa namanya underground installation. Nah, instalasi fasilitas atau infrastruktur rumah dengan penempatan di bawah tanah. Nah, seperti instalasi listrik, internet, telepon. Jenis instalasi ini kerap digunakan untuk perumahan modern sehingga meningkatkan estetika dan kualitas keamanan dari cuaca buruk. Nah, Puri Lembada juga pakai Kak Tiara ya. Jadi emang untuk fasilitas underground ini kita juga pakai. Jadi untuk meningkatkan estetika kayak tadi. Betul, tadi. Jadi nggak kadang Perumahan modern kita Betul. dong. Kita mengikutin zaman now. betul. Jadi kalau misalnya punya anak kecil nih yang aduh masih kecil terus dia takutnya pegang-pegang listrik nih, itu udah nggak Tenang, nggak akan- itu aman. aman sekali karena semua sistem kabel-kabel itu ditanam di bawah Underground tanah, gitu. Jadi tapi untuk penampilannya juga jadi keren banget kan. nggak ada kabel-kabel yang Gimana-mana. Jadi gitu. rapih gitu, tertata rapi. Nah, selain itu ada apa lagi nih Kak Tiara? Nah selanjutnya ada triple play. Nah jadi apa ini tuh? 3 fasilitas yang digabung dalam satu infrastruktur nih Kak misalnya? Fitri. Nih yaitu kalau di Puri Lembana sendiri ada nih ada kabel jaringan internet. Nah jadi kabel jaringan internet itu ada 3 nih ya untuk ke telepon, ke TV kabel dan ke internetnya sendiri. Jadi hanya cuman satu infrastruktur aja. Jadi nggak Tapi usah. bisa dipakai semuanya gitu ya. Betul Kak Fitri, jadi misalnya TV apa telepon yang kayak gitu-gitu hanya satu saluran aja lah istilahnya gitu. Jadi nggak usah ribet beli kabel yang ini 1, 2, 3, Nggak jadi perlu satu ya? aja. Jadi dirangkat gitu, dikemas dengan sebaik mungkin gitu. Oke. Nextnya kita lanjut ke fasilitas kali ya. Fasum gitu, fasumnya. Misalnya ini ada bahasa namanya row jalan. Betul. Nah, row jalan ini adalah lebar jalan yang dapat diukur sebagai gambaran konsumen. Lebar jalan rata-rata itu klaster rumah itu biasanya 5 sampai 6 meter. Betul. Nah, untuk Puri Lembana sendiri kita di 6 meter. Gitu. Jadi memang untuk 6 meter sendiri cukup, Cukup luas luas ya. Dua Kak mobil Fitri. juga bisa masuk. Bisa masuk. Misalnya punya 2 mobil, satu di carport, satu Betul. bisa di jalanannya nih. Iya. Karena memang untuk 6 meter itu udah cukup luas banget. Betul. Gitu. Ada apa lagi bahasa lain? Nah, yang selanjutnya itu floor to ceiling. Nah, tinggi langit-langit atau atap bagian dalam dari sebuah rumah yang dihitung dari lantai nih Kak Fitri. Gitu. Jadi untuk floor to ceilingnya sendiri biasanya di ukuran 2,6 sampai 3 meter nih gitu. Cukup tinggi ya? Betul Kak Fitri. Nah, selain floor to ceiling ada juga floor to floor. Betul, gitu. ini floor to floor adalah tinggi bangunan yang diukur dari lantai bawah ke langit atas. Biasanya untuk mengukur tinggi bangunan itu 2 lantai atau lebih. Nah, floor to floor ini rata-rata rumah bertingkat biasanya 3 sampai 3,5 meter. Betul, kalau misalnya di Puri Lembana itu ada 3,2 floor to floor-nya gitu. cukup Jadi tinggi. ya dari lantai ke lantai 2 lagi gitu. Jadi di lantai bawahnya itu 3,2 meter Kak Betul. Fitri. Gitu. Lumayan Nextnya tinggi. itu ada carport. Nah, untuk carport itu area untuk parkir kendaraan mobil di rumah nih. Betul. Jadi biasanya disamakan dengan garasi mobil, Iya, garasi namun ya. tidak dilengkapi pagar Betul, gitu. betul. Jadi emang untuk carport sendiri seperti garasi, cuman Gak ada bedanya pagarnya. dia nggak ada pagarnya. Gitu aja. Gitu. Oke, nextnya ada ini HT atau homogeneous tile. Ini adalah tipe keramik ya. Tipe keramik lantai rumah yang berukuran sama dengan format persegi. Perumahan standar biasanya menggunakan HT berukuran 40 x 40, sedangkan perumahan modern ataupun apartemen sudah memiliki ukuran standar HT berukuran 60 x 60 untuk memberikan efek lebih bersih dan luas. Jadi emang kebetulan emang untuk Puri Lembana sendiri itu memakai 60 yang 60. Betul. 60 kali 60. Iya, tadi disebutnya untuk memberikan efek yang lebih modern dan lebih luas juga kan pastinya. Nah, Ada- selanjutnya ada sanitary atau sanitary nih, peralatan atau interior di kamar mandi seperti wastafel, kloset, shower. Nah, kita juga dilengkapi dengan seperti itu ya Kak Fitri ya.
Nah, selanjutnya itu adalah KDB. KDB adalah koefisiensi dasar bangunan, yaitu angka persentase perbandingan antara luas seluruh area yang didapat dibangun dengan total area yang tersedia. Nah, contohnya KDB kita itu, kita kan Puri Lembana ini totalnya itu 9 hektar ya. Betul. Untuk Nah, tahap pertama ya, untuk Kak tahap Fitri. pertama itu kita di 9 hektar. Nah, untuk pembangunannya berarti 50%-nya. Jadi 50% dibangun, 50% lagi untuk fasos-fasum ya. Ya, Kak cuman Tiara. untuk Puri Lembana itu hanya dibangun seluas 45 aja, Mbak Fitri, betul tuh karena kan lebih keren lagi tuh kan. betul, karena untuk 5%-nya itu site lahannya tuh harus dijadikan ruang Ruang terbuka. hijau gitu. Jadi memang untuk RTH ini harus setiap ada standarnya lah, Kak Betul. Fitri. Untuk KDB sendiri itu Betul. ditentukan oleh pemerintah Betul. nih. Atau pemerintah setempat. Betul, jadi ditentukan oleh pemerintah guna menetapkan standar dalam bangunan properti di sebuah kawasan. Betul. Gitu KDB itu. Nah, nextnya ini ada handover. Handover adalah sebutan lain untuk serah terima. Jadwalnya serah terima itu biasanya diinfokan oleh developer saat meluncurkan produknya pertama kali. Betul. Nah, selanjutnya ada PPJB nih, Nah, ini untuk surat menyurat. Ya, perjanjian pengikatan jual beli. Nah, perjanjian awal di antara penjual dan pembeli properti Betul. nih, Kak Fitri. Jadi untuk PPJB ada dibuat oleh notaris. Betul. Gitu. Setelah PPJB nanti akan ada AJB. Nih, bahasa AJB itu apa sih? AJB adalah akta jual beli. Nah, ini adalah surat keterangan bahwa suatu properti sudah dipindah tangankan dari pihak satu ke pihak lainnya dengan adanya aktivitas jual beli. Nah, perbedaannya dengan PPJB adalah PPJB tidak mengikat tanah sebagai objek perjanjiannya, sedangkan AJB sudah mengikat. Umumnya, PPJB ini hanya mengatur bagaimana penjual akan menjual tanahnya kepada pembeli. Betul. Nah, selanjutnya ada apa lagi, Kak Fitri? BPHTB. Nah, apa nih BPHTB? Nah, untuk BPHTB itu sendiri ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan nih, merupakan pajak yang dikenakan kepada pembeli seperti properti baik tanah, rumah, apartemen, ruko dan lainnya gitu. Jadi standar BPHTB-nya itu yaitu sebesar 5% nih biasanya gitu. Nah, ini ada juga IMB. IMB adalah izin mendirikan bangunan, merupakan izin yang diberikan kepada developer sebagai landasan kegiatan pembangunan properti. Nextnya ada Nah, selanjutnya ada IPL nih, ya, iuran pengelolaan lingkungan, ya, biasanya juga disebut service charge nih. Kebetulan emang untuk Puri Lembana sendiri, IPL-nya itu di angka 250 sampai Kemungkinan ya. 300-an Kemungkinan untuk ya. tipe Askara yang baru kita buka nih, Kak Fitri. Jadi emang 200 sampai 300 ribu rupiah itu per bulannya IPL di Puri Lembana gitu. Nah, untuk selanjutnya itu ada SHM. SHM adalah sertifikat hak milik. Nah, ini adalah merupakan bukti pemilikan tanah yang sah dan terdaftar di pemerintahan BPN. Kepemilikan jenis SHM ini tidak memiliki masa berlaku. Ini adalah tingkatan tertinggi untuk sertifikat, betul, ya kan? Sertifikat rumah gitu. Nah, Nextnya? selanjutnya ada HGB nih. Hak guna bangunan merupakan sertifikat atau kewenangan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan untuk mengelola sebuah lahan untuk dikembangkan nih, Kak Fitri. Biasanya memang untuk orang yang jual tanah nih, misalnya ke PP Properti, dia punya SHM. Nah, tapi kita setelah di perusahaan kita harus turunin ini jadi SHGB gitu. Kebetulan kan memang di PT PP Properti sendiri untuk sertifikatnya itu SHGB. Jadi emang standarnya SHGB, Kak Fitri. Karena PT ya, tapi Betul. untuk konsumen kita bisa bantu untuk sampai SHM Betul. ya. Jadi memang untuk meskipun kita sertifikatnya SHGB, kita masih bisa konsumen itu masih bisa naikin ke SHM. Ada biaya administrasinya. Nah, nanti kita bisa bantu nih, Kak Fitri, dari SHGB ke SHM gitu. Selanjutnya kita punya HPL. HPL adalah hak pengelola lahan. Ini merupakan hak mengelola lahan yang dimiliki oleh negara. Dalam hal ini, HPL tidak dapat dialihkan kepemilikannya dan tidak dapat dijadikan jaminan kredit. Seperti kalau HGB sama SHM itu masih bisa, tapi kalau HPL ini enggak ya. Kita statusnya masih bagus ya. Kita sih disebutnya SHM juga sih, tapi nanti mungkin kita bantu lah. Betul. Untuk SHM. Untuk prosesnya kita bakalan bantu ya, Kak Fitri gitu. Nah, gimana nih Kak Tiara?
ini adalah kamus properti. Jadi kalau misalnya memang masih belum paham nih apa aja kamus-kamus properti yang hari ini kita bahas, boleh nantilah lihat siaran ulangnya, atau mungkin bisa nge-DM mengenai kita juga boleh. Kamus properti sekalian ternyata cocok ngambil Iya, unit nih Kak Fitri boleh gitu. banget ya kan. Ya, nah hari ini tuh udah bener-bener yang kita bahas kamus properti nih Kak Fitri. Nah selanjutnya mungkin pasti bakal kembali lagi ke PK nih Kak Fitri. Boleh, nggak apa-apa, kita bantu sharing. Karena kita masih punya waktu nih Kak Fitri selama 20 menitan lagi ya. Nih. Jadi memang tadi udah ngebahas tentang kamus properti, sekarang masuk aja ke PK ya Kak Fitri. Boleh. Jadi tadi ya buat sharing ke teman-teman juga yang masih belum tahu gitu. Tadi ada istilah-istilah, tapi kita ulang lagi aja. Betul. Biar mengingatkan kembali. Betul. Tadi ada beberapa cara apa? Booking fee. Ada booking fee, ada reserve, ada early bird. Okay. Dan banyak lagi. Dan udah tahu kan pasti tadi artinya apa? Tadi kita udah jelasin dengan detail ya. Betul. Nah, sekarang kita mau bahas product knowledge lagi. Pasti ke situ lagi sih Kak Fitri gitu. Gak apa ya. Karena kita lagi masa-masa promosi nih Kak Fitri. Jadi benar-benar harus Puri Lembana itu seperti karena apa early gitu, bird keunggulannya gitu. Biar semakin tahu tentang Puri Lembana gitu. Iya. Nah, untuk Puri Lembana sendiri ini pastinya dari developer ternama dari PTPP Property. Dan info yang paling penting nih, PTPP Property ini pernah menangin award nih Kak Fitri. Wah, banyak di banget Asia sih. Pacific Award tahun 2009 sebagai developer terbaik gitu. Itu Iya, udah mencerminkan membuktikan bahwa PTPP Property itu benar-benar udah dipercaya oleh banyak orang, bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri Kak Fitri, di lingkup Asia. Betul. Gitu. Dan PTPP Property juga memenangkan sebagai developer pemegang hak apa sih, aku jadi lupa lagi. Terlalu banyak sih ini. Jadi lupa lagi ya. Banyak banget sih untuk PP Property penghargaan gitu. Suka blank karena terlalu banyak banget di Indonesia ataupun di luar negeri. Betul. Karena memang untuk PP Property sendiri nih Kak Fitri, banyak orang-orang yang terkadang kalau misalnya mau ngambil rumah, dia yang pertama itu lihat developernya gitu. Aku baru ingat surat izin terbanyak untuk mendirikan gitu. Jadi dan sampai sekarang itu benar-benar udah sampai hampir 40 ya Kak Fitri untuk project kan PTPP Property 30 lebih gitu. Makanya kita juga selalu terus berkembang dari mulai komersil, gedung-gedung besar, hotel Indonesia. Nah, sekarang masuk ke baru pertama kali nih proyekan di Bandung di Lendi. Dan kita juga kita PP Property ini masuk top 5 developer di Indonesia. Betul, terbaik. Jadi pasti deh udah kalau untuk ngomongin PTPP Property, wah saking banyaknya. Wow, bikin wow keren sih. Banget gitu. Udah paling keren, udah paling developer terpercaya. Udah nggak usah ke developer, udah ini Pak yang lain. Betul. Udah ke PP Property aja. Terbukti dengan konsumen kita ya. Iya, betul. betul, Banyak yang ngambil belum lihat lokasi, belum ketemu kita malah, belum kenal. Betul. Udah video call belum sama konsumennya? Belum pernah, cuman by WA doang. By WA, cuman tahu fotonya doang, DP di WhatsApp doang. Udah percaya ngambil ke kita. Nah, segitunya kan PTPP Property bikin percaya konsumen. Ya, jadi kita udah punya nama besar nih PTPP Property, karena kebetulan untuk PP Property sendiri itu anak perusahaan dari PP Persero nih. Betul. Jadi udah semua orang udah tahu PP Persero seperti siapa apa. Yang nggak tahu ya kan? Semua pembangunan, konstruksi siapa? PP Persero gitu. Makanya nih untuk proyek pertama ini juga memang perumahan pertama di Bandung Timur nih, lokasinya udah keren, fasilitas yang kita kasih udah keren juga gitu. Harga juga nih Kak Fitri mungkin beberapa orang masih ada yang belum tahu gini harga untuk booking fee, reserve, kita ulang lagi ya. Untuk KPR seperti apa, promonya apa nih aja. Gitu. Promonya biasanya yang bener-bener dilihat orang tuh promonya apa aja sih gitu di Boleh. Kita share lagi untuk harga ya. Harga kita masih harga perdana di 800 jutaan ya kan. Betul. Untuk cara bayarnya gimana nih Kak Tiara? Nah, untuk cara bayarnya sendiri kita ada 4 nih Kak Fitri. Ada satu installment 12 kali. Boleh. Ada hard cash, ada installment 24 kali dan KPR nih. Betul. Gitu. Jadi sangat memudahkan untuk konsumen untuk memilih.
Betul. Terserah mau konsumennya, saya lagi punya duit banyak nih, aku mau cash aja gitu, boleh. Aku kayaknya nggak mau deh ke bank gitu, kayaknya pengennya ke developer aja tapi pengen dicicil, bisa nggak? Bisa banget. Betul, gitu. bisa banget. Atau aku anak masih muda, kayaknya lebih baik cicil KPR aja aja, deh. Yang gitu. penting kan punya rumah ya, daripada Betul. semakin lama semakin Betul. muda. Ya udah ngambil KPR aja. Ada juga Banyak dan justru. KPR-nya ini kita punya sistem promo. Promonya gimana nih Kak ya? Jadi untuk promonya itu DP-nya itu 10% dan bisa dicicil 15 kali yang tadi yang tadi kita bahas nih Kak Fitri. Jadi kalau misalnya untuk per bulannya itu hanya sekitaran di 5 jutaan nih Kak Fitri gitu. Jadi lumayan banget nih kalau misalnya gaji kita 15 juta atau 20 juta nih bisa nih dicicil buat KPR gitu. Jadi lumayan kan kita punya rumah masa depan gitu, dinyisihkan 5 juta itu gitu dalam tenggang waktu misalnya 20 sampai 25 tahun gitu. Nah, dan untuk pengambilan unitnya tadi kita udah ada bahasa reservasi. Reservasi adalah keep unit dengan cara misalnya masih belum lihat lokasi atau misalnya harus didiskusikan dengan keluarga dan lain-lain, boleh kunci unitnya. Ini aman banget karena kalau misalnya ternyata belum jodohnya, Betul. bisa kembali 100% 100% gitu. Nah ini Kak Fitri ada ini nih, ada Pertanyaan ya, nih. betul. Boleh. Dari Aji_Oyama. Oke. Lokasinya di mana ya? Sudah progres pembangunan belum ya? Oke, Nah, untuk lokasi kita di Bandung di Gede Bage. Dari Gede Bage ini kita akan dijadikan Bandung Teknopolis. Sudah gitu, selain itu lagi banyak pembangunan. Jadi kalau misalnya seperti kereta cepat, Betul. Exito, kalau semuanya sudah rampung, wow, gila nanti harga properti Betul. kita pasti naik. Ada pertanyaannya, sudah progres pembangunan belum ya? Gimana nih Katia? Nah, untuk progres pembangunannya sendiri tadi emang di awal juga udah kita kasih share tahu ya. karena masih belum ada progres pembangunan, cuman masih early bird Karena gitu. kita statusnya masih early peluncuran bird ya. peluncuran perdana Betul. gitu. Jadi untuk di lokasi sendiri memang masih belum ada pembangunan nih Kak Fitri karena memang masih peluncuran perdana sebuah proyek baru karena baru banget gitu. Tapi kemungkinan besar itu di bulan Agustus bakalan ada pemadatan tanah gitu. Jadi mulai ininya dari bulan Agustus nih Kak Fitri gitu. Boleh jadi ditunggu banget nih buat investor-investor, cepet buruan ambil unitnya. Karena kita tekankan lagi, kita lagi di masa early bird. Ini adalah masa-masa kemasan untuk dapatkan keuntungan gitu. Ya, jadi kalau misalnya mau investasi, nah ini timing yang tepat. Pasti Momennya. kondisi kayak gini tuh banyak orang yang nunda-nunda ngambil perumahan nih Kak Fitri. Jadi nanti ujungnya nyesel. Iya, Banyak banget sih, banyak banget kejadian. Gak akan kebayang nih, misalnya kita memang sih emang progres masih belum nih Kak Fitri ya, masih early bird tadi. Cuman ketika nanti mungkin di bulan Agustus atau September ketika ada progres pembangunan, gak akan Tadi kan kebayang udah early bird, jadi kita ada groundbreaking, ada Iya. tahap-tahap lainnya. betul Oke. gitu. Jadi memang Itu nggak mungkin harganya diam aja, nggak mungkin. Iya, jadi emang- pasti ada terus kenaikan harga. Itu ada step-stepnya gitu. Jadi buruan. Ini nih tahap ini, momen Timing ini, yang tepat. harganya ini yang paling bawah karena cuma berapa blok juga. Sekarang buruan ambil. Nah, kalau misalnya ini Kak Fitri sampai sekarang itu sisa blok yang masih available itu paling cuma 10 doang. Aduh, berapa unit lagi? Berapa unit Udah lagi? tinggal beberapa unit kayaknya di bawah 10 deh. Di bawah 10 justru karena memang setiap harinya ada penjualan. Nih, Iya, untuk alhamdulillah. informasi aja 3 hari kemarin aja yang keluar sampai 6 unit Kak Iya, Fitri. betul. Kayaknya lebih Padahal dari 6 ya? Lebih betul 6 lebih. Padahal kemarin kita baru buka tipe Askara yang 6045, terus kita buka lagi yang tipe Astamaya. Nah, ini Astamaya ini cepet-cepetan sih. Ya, cepet-cepetan. Nah, karena emang untuk tipe Astamaya yang 66554 itu 3 kamar. iya, yang 3 kamar 2 lantai itu benar-benar yang memprioritaskan yang booking gitu. Ya, Jadi betul kalau ya. misalnya masih memprioritaskan orang yang benar-benar Betul. minat. Ya, benar-benar minat karena
harganya itu ya Allah Kak Fitri, kalau misalnya untuk pembayaran harga sendiri cuma di 940 juta doang, itu untuk harga perdananya Kak Fitri. Jadi benar-benar untuk tipe Astamaya ini benar-benar digemari sama banyak orang Konsumen gitu. ya. Karena kemarin Satu orang bisa ambil beberapa unit loh. betul. Kemarin aja banyaknya yang ngambil 2 unit, 2 Iya, unit, 2 dua unit, unit. enggak lebih dari 1 sih gitu. Iya, jadi 2 memang unit, 3 unit. tipe Askara dan Astamaya itu benar-benar udah greget gemes banget gitu kalau Pengen cepet habis iya gitu. Soalnya kemarin juga kita baru mengeluarkan VR-nya Kak Fitri. Betul, Nih, kalau misalnya nanti ya teman-teman, cek ya iya, VR-nya kayak nih, gimana nih bayangan perumahan di Puri Lembana. betul nih, kalau misalnya teman-teman Lembana nih yang benar-benar penasaran seperti apa sih interior di dalamnya, seperti apa sih fasilitas yang kita kasih, bisa Ada lihat, bayangannya ya, di VR-nya. ada di VR-nya. Nah boleh nih buka setiap Instagramnya dari kita nih di purilembana.tiara misalnya, ada tuh di situ. Purilembana.fitri. Jadi nanti kita itu di marketing sendiri untuk Puri Lembana. Selain ini adalah official Puri Lembana, kita juga punya Instagram marketing atau konsultan properti Puri Lembana di Instagram pribadi masing-masing ya. Seperti Katiara tadi ada purilembana.tiara. Jadi tinggal depannya aja Puri Lembana, sebutin nama konsultan propertinya, misalnya purilembana.fitri itu. Jadi boleh di search atau misalnya cari info tentang kita, nanya-nanya ke kita juga langsung boleh banget. Kalau misalnya nggak Instagram, ada web juga Kak Fitri. Boleh, itu webnya juga info-info lebih lengkap lagi boleh. Betul, gitu. Jadi kalau misalnya masih penasaran, misalnya di Instagram ada info yang belum kita update nih, atau misalnya di web lebih lengkap nih infonya, nah bisa tinggal buka webnya aja gitu ya Kak Fitri. Jadi webnya sendiri boleh dibuka nih di puri-lembana-bandung.net. Nah di situ Boleh. juga banyak info-info mengenai Puri Lembana yang lebih update gitu. Atau purilembana.gedebage.com. Oke, Katiara, kita bahas apa lagi nih? Tadi tuh kita ngebahas apa ya? Tentang Sebelum- kamus properti, tentang kamus properti tadi promonya. Nah, Kak makanya Fitri, ini itu apa yang ya? paling Ini ada yang penting kurang nih. nih. Iya, makanya Tadi baru reserve ya. Betul, Reservasi itu booking. tadi ulang lagi ya. Reservasi itu tidak apa sih maksudnya? Untuk orang yang benar-benar mau keep unit tapi Masih butuh ragu diskusi, gitu masih ya. ragu gitu ya. Bisa reserve dulu. Masih ragu itu boleh di keep dulu dengan reservasi, dan kalaupun memang belum jodohnya gitu uang bisa kembali 100%. Tapi kalau misalnya kalian udah yakin, aduh kalau reservasi kan ada batas waktunya Kak Tiara, kita lupa ngasih tahu di kita itu hanya 3 hari ya, sesuai karena dengan SOP-nya. untuk mikir-mikir ini gimana ya kayaknya. Nah kalau 3 hari ini tolong dikasih keputusan apakah lanjut atau misalnya belum cocok. Tapi kalau misalnya udah ya tinggal naik booking, apa salahnya dari 2 juta ke 5 juta tinggal nambah 3 juta doang Kak Fitri. betul. Naik booking, nah itu rumah udah jadi milik sendiri. Betul. Dan kalau misalnya nggak ragu-ragu, udah percaya sama kita, udah percaya sama developernya, udah suka sama konsepnya, semuanya, ya udah nggak usah reserve deh, booking aja. Booking juga cuma 5 juta aja deh kayak Tiara gitu. Rumah udah jadi milik kalian. Betul gitu. Jadi memang untuk promonya sendiri salah satunya tadi ada pembayaran DP cuma 15 kali. Terus reservasi cuma 2 juta, booking 5 juta. Iya, tadinya kita booking itu berapa Kak Tiara? 10 juta yang Tadi tadinya. kita masih promosi ya. Betul Booking gitu. hanya setengahnya. Iya, 5 jadi juta. emang kemarin sebelum ada promo kita ngasih untuk bookingnya 10 10 juta juta gitu karena kita lagi di dan reservasi di 5 juta. Betul. Tapi sekarang kita booking di 5 juta, reservasi di 2 juta 2 aja. juta aja. Tuh. Nah, selain itu Kak Tiara, untuk cara bayar berarti tadi udah, sistem pengambilan unitnya tadi udah. Kita bahas tentang Puri Lembana lagi, promo-promo yang ditawarkan di bulan ini. Tapi ini sebelumnya ada ini. Ada yang dulu. nanya lagi? Ada yang nanya lagi Terus nih semangat ya dari menjelaskan, Bang. Herdi Augi ini bisa kembali 100%-nya gimana ya Kak kalau tidak jadi? Ini udah harus nanya dulu sih, maksudnya ini udah ngambil unit atau belum? Reserve ini kayaknya misalnya Reserve dia reserve atau- kembali seperti gimana kalau tidak jadi? Ya, kayaknya reserve nih. Kalau reservasi itu nggak 10% kembalinya 100%. Iya. Kalau misalnya ya nih, kakak siapa? Herdi Augi. Kak Herdi. Oh iya, ini Kak Herdi 100% benar ya? Bisa kembali 100%-nya gimana kalau tidak jadi? Oh, Ya, maaf tadi, reservasi aku ya. Nah, Ya, reservasi Kak Herdi. ini kan 2 juta nih Kak.
Terus misalnya kakak tuh kan masih ragu, apa maksudnya harus diskusi dulu kan sama istri kakak misalnya, atau misalnya sama keluarga gitu. Ya udah, kakak bisa by transfer ke kita ataupun datang dulu ke ya, sini Kak? gitu. Iya. Nanti sistemnya untuk pengambilannya, nanti kalau misalnya kakak emang mungkin gak jodohnya, tinggal kasih tahu kita kayaknya dengan alasannya kenapa mungkin kurang cocok atau kurang jodohnya. Nanti kita ada pengajuan dan itu juga nggak lama kok untuk uangnya kembali gitu. Itu Nggak pasti nyampe. 100% 100% kembali 100% kembali untuk ditekankan ya, untuk reservasi, untuk reservasi. Karena memang sistem reservasinya kita juga benar kayak tadi Kak Fitri bilang, masih ragu nih harus konsultasi dengan keluarga atau dengan suami, istri, masih ragu nih, tapi gemes gitu pengen ngekip unitnya gitu, takutnya orang lain udah ngekip duluan gitu. Jadi bilang ya udah keep dulu aja, reservasi 2 juta, ternyata 3 hari kemudian nggak cocok, misalnya lokasi kejauhan atau kalau gimana. misalnya nggak reservasi dulu, takutnya gini, ada udah kakak kan udah ngeceng nih unitnya gitu, takutnya kalau misalnya nggak reserve gitu, tapi kakak ragu kayaknya daripada misalnya nggak keep dulu, nanti 2 hari atau sehari aja itu bisa ada yang ngambil gitu unit kakak tuh. Jadi lebih baik ya kakak kunci dulu kan, 3 hari tuh ya aman gitu kak, Aman. itu nggak ada resiko juga, uang pasti kembali 100% gitu. Ya nih kita live tinggal 5 menit lagi. Oh udah 5 menit ya, nggak kerasa ya Kak Tiara? Iya, nih barangkali aja yang masih ada yang mau ditanyakan nih Kak Herdi, Augie, kita masih punya waktu 5 menit lagi nih. Terima kasih penjelasan. Oke, sama-sama kakak. Nah, sekali lagi kalau misalnya pengen tahu atau pertanyaannya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi tentang Puri Lembana, juga bisa langsung DM Puri Lembana official Puri Lembana ataupun Instagram kami pribadi. Untuk Instagram saya di purilembana.fitri atau nomor WhatsApp saya di 0822 17Tadi 5 juga udah menit ya. ya, tinggal Kita 5 menit ulang lagi. lagi ya, Kamus buat teman-teman buruan ambil gak bosen-bosen Kak Tiara buat ngingetin. Bener-bener, soalnya bener-bener unitnya itu bener-bener terbatas. Nanti deh gitu. kita share bener bohong nggak sih yang Kak Tiara atau Kak Fitri omongin, kita bakal share ini unit di kemarin bener-bener konsumen yang udah beli kita bakal itu, posting di Instagram mungkin masing-masing ya Kak Fitri ya. Instagram masing-masing yang udah unit-unit ini yang sold, atau kalau misalnya pengen lebih tahu lagi ya tadi hubungin ke Tiara. Ke Tiara ataupun Fitri boleh. Ya karena mungkin masih ragu, oh mungkin ini developernya gimana. Nah Atau bisa misalnya nih boleh lihat. nanya apapun, Iya, kita tinggal ready DM aja. konsultan properti. Kita kan konsultannya, nanti kita apa punya masalah atau apa juga kita boleh sharing dulu ke kita, misalnya untuk tentang KPR kayak gimana, syarat-syarat atau gimana pengen ngambil DP 10% kayak gimana boleh deh sharing aja ke kita udah siap ready. Berapa jam ready-nya? 24 jam. 24 Seri itu nggak punya Ini ya, nggak punya tidak hari akan libur menolak, gitu. tidak akan menolak ya. 24 Betul. jam kita ready ya. Iya. Untuk misalnya ada yang kontak, ya selamat By malam, phone selamat misalnya. subuh. Oh iya. Atau misalnya mau kita yang ke rumahnya ya Kak Fitri ya, bisa. 2 menit lagi Kak Tiara, kita langsung penutupan aja nih. VR-nya yang lantai 2 juga dong Mbak. Oke nih Kak Herdian Augie, nanti oke. kita bakalan kirim VR di lantai 2-nya ke Mas Herdi Augie. Tinggal DM aja nih Kak Herdian. Boleh, Nanti kita boleh. kirim VR-nya, Ya. oke.